Halo semuanya, saya Desti Novrian Mayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Berani Tidak Disukai. Buku ini adalah karya Shiroko Shimi dan Fumikake Koga. Apakah kalian pernah merasa terjebak dalam hidup yang dipenuhi oleh harapan orang lain? Atau merasa tidak cukup baik karena tidak disukai? Buku Berani Tidak Disukai mengajak kita menyelami pemikiran psikologi Adler yang menantang cara berpikir umum tentang masa lalu, kebahagiaan, hubungan sosial. Nah, di sini aku akan menjelaskan kepada kalian 8 poin penting yang ada dalam buku ini. Yang pertama ada kebahagiaan adalah pilihan. Adler meyakini bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari kondisi eksternal seperti harta, status, atau pujian, melainkan dari cara kita memilih untuk melihat dan merespon hidup. Artinya, setiap orang sebenarnya punya kendali atas kebahagiaannya sendiri, asalkan dia ini mau menerima dan bertanggung jawab atas hidupnya. Nah, seperti contoh halnya itu, ketika kamu bangun pagi dan merasa malas. Nah, kamu tuh bisa memilih antara untuk meneruskan terus mager atau bangkit dengan pikiran positif. Pilihan itu menentukan kualitas hidupmu. Yang kedua, ada masa lalu tidak menentukan masa depan. Nah, berbeda dari psikolog Freudian yang menekankan trauma masa lalu, psikolog Adler mengatakan bahwa kita tidak dibentuk oleh masa lalu, dan sebenarnya trauma itu tidak ada, melainkan kita itu hidup karena kita memiliki tujuan hidup yang kita pilih saat ini. Kita menggunakan masa lalu itu hanya untuk sebagai alasan untuk tidak berubah. Seperti halnya ketika seorang bilang, aku pemarah karena aku dibesarkan di keluarga yang keras. Nah, sebenarnya dia itu sedang menyalahkan masa lalu, padahal dia itu bisa berubah untuk menjadi orang yang tidak pemarah. Poin yang ketiga, semua masalah adalah masalah hubungan interpersonal. Nah, sebagian besar masalah manusia adalah cemburu, rendah hati, kecemasan, bahkan keputusasaan. Semua masalah ini itu berakar dari cara kita memandang hidup kita dan membandingkannya dengan hidup orang lain. Seperti halnya itu rasa minder yang muncul karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Solusinya, kita itu harus berhenti membandingkan kehidupan kita dengan orang lain dan mulai hidup sesuai dengan standar pribadi kita sendiri. Poin keempat yaitu berani untuk tidak disukai. Nah, di sini adalah poin pentingnya. Untuk bisa hidup bebas dan otentik, kita harus berani menerima bahwa tidak semua orang itu akan menyukai kita. Jika kita mengorbankan diri demi diterima, hanya akan membuat kita itu kehilangan arah hidup sendiri. Nah, misalnya itu kita itu ingin bekerja di bidang seni. Nah, sedangkan orang tua kalian itu ingin kalian menjadi PNS. Nah, jika kalian terus menuruti harapan mereka agar kalian itu bisa diterima, kalian itu akan hidup di bawah tekanan dan kalian itu akan merasa tidak bahagia. Jadi, sebaiknya kalian itu menjalani hidup sesuai dengan keinginan kalian, dan kalian itu berani untuk tidak disukai oleh orang lain dan juga orang tua kalian sendiri. Oke, yang kelima adalah pisahkan tugas. Konsep ini disebut separation of task. Nah, kita itu harus bisa membedakan mana yang tugas kita dan mana yang tugas orang lain. Jadi kalian itu jangan mengontrol apa yang bukan kendali dari kita. Seperti halnya itu tugasmu itu adalah menyampaikan kebaikan kepada teman-temanmu. Tapi bagaimana teman-temanmu menanggapi itu bukan dari tugasmu lagi. Jadi jangan stres ketika kamu melihat reaksi orang yang tidak sesuai dengan harapanmu. Yang keenam ada hidup untuk berkontribusi. Nah, di sini Adler itu mengatakan bahwa makna hidup itu akan ditemukan dalam kontribusi kita kepada orang lain. Nah, bukan untuk menjadi hebat sendirian, tapi untuk jadi bagian dari masyarakat yang saling mendukung. Nah, kalian itu gak harus terkenal atau kaya untuk bisa berkontribusi. Nah, seperti halnya kita menjadi pendengar yang baik atau membantu teman-teman pun itu adalah bentuk dari suatu kontribusi. Yang ketujuh ada kehidupan adalah saat ini. Nah, fokus pada masa kini. Banyak sekali orang yang terlalu sibuk menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan sampai dia lupa menikmati hidup yang sedang dijalani sekarang. Kali-kali bilang, aku akan bahagia ketika aku bisa mendapatkan pekerjaan dan sukses dan bisa menjadi ini itu. Padahal bahagia itu bisa kita mulai dengan hal-hal kecil hari ini, misal seperti traktir kopi atau tawa bersama teman dan waktu untuk diri sendiri. Yang kedelapan dan poin terakhir adalah kebebasan adalah tanggung jawab. Kita itu bebas memilih bagaimana hidup kita yang akan kita jalani. Tetapi setiap pilihan yang kita ambil itu akan membawa tanggung jawab. Kebebasan tanpa tanggung jawab adalah sebuah ilusi.
orang dewasa sejati adalah yang siap menanggung hasil dari pilihannya. Pada akhirnya, hidup yang benar-benar bebas bukan tentang disukai semua orang, tapi tentang menjadi diri sendiri, utuh, jujur, dan bertanggung jawab. Berani tidak disukai bukanlah ajakan untuk menjadi orang yang keras kepala, tapi undangan hidup dengan arah bukan reaksi. Untuk berkata, ini hidupku, aku yang memilih dan aku yang bertanggung jawab. Jadi kalau kamu masih takut dinilai, ingat satu hal. Yang paling penting bukan apa kata orang, tapi apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri saat kamu bercermin. Berani tidak disukai karena kamu berani untuk hidup sepenuhnya mengikuti pilihan dan tujuan hidupmu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.